Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Cogito ergo sum, atau dalam terjemahan bahasa Inggris, I think therefore I am, adalah pernyataan yang dikemukakan oleh seorang filsuf terkenal bernama René Descartes 1596-1650. Descartes dapat dikatakan sebagai bapa filsafat modern dan dapat dikatakan filsuf modern pertama. Bukan hanya dalam filsafat, Descartes juga sangat berkontribusi dalam matematika. Ia bahkan juga dijuluki Bapa Matematika Modern. Dunia matematika saat ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikirannya. Jika kita mendengar pernyataan sebelumnya, I think therefore I am, sepertinya pernyataan ini sangat bertentangan dengan keberadaan iman. Kesadaran keberadaan diri diakibatkan oleh kemampuan berpikir diri tersebut. Tidak ada tempat bagi iman untuk pencipta, atau bahkan tidak perlu iman untuk meyakini bahwa diri ini berada. Semua hal ini seperti dapat dipikirkan dan didedukasi sendiri, sehingga sistem logika dari deduksi tersebutlah yang membuktikan suatu kebenaran. Hal ini dapat dilihat sangat jelas dalam dunia matematika saat ini. Semua argumen matematika harus berasal dari deduksi melalui argumen-argumen sebelumnya, dan harus dapat dibuktikan benar melalui sistem logika. Sebagai contoh, ada tak terhingga banyaknya bilangan genap. Mungkin pernyataan tersebut sangatlah jelas bagi kita dan tidak mungkin salah. Untuk apa lagi dipertanyakan kebenarannya? Tapi di dalam dunia matematika, pernyataan tersebut pun harus dibuktikan melalui sistem dan runtutan logika. Contoh pembuktiannya sebagai berikut. Asumsikan ada terbatas banyaknya bilangan genap jika dan hanya jika terdapat M yang merupakan bilangan terbesar dari sekumpulan bilangan genap tersebut. M sama dengan 2N, karena setiap bilangan bulat dapat dibagi oleh 2. Lihat, bilangan 2N plus 2 sama dengan 2 kali N plus 1 juga adalah bilangan bulat. Tetapi 2N tambah 2 sama dengan M tambah 2 lebih besar dari M. Kontradiksi dengan asumsi awal. Jadi asumsi awal salah, maka terbukti bilangan genap ada tak terhingga banyaknya. Sebenarnya asumsi pertama pun masih harus dibuktikan, tetapi pembuktian tersebut bukan hal yang mau dituju dalam video ini. Contoh lainnya, 2 buah garis lurus pasti berpotongan paling banyak di satu titik. Pernyataan ini juga sepertinya sangat jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi sekali lagi, dalam dunia matematika hal ini pun harus dibuktikan. Contoh pembuktiannya seperti berikut. Asumsikan 2 garis lurus L dan M berpotongan di lebih dari satu titik. Misalnya perpotongannya adalah titik A dan B. Maka kedua garis L dan M mengandung kedua titik A dan B. Tetapi untuk tiap 2 titik hanya mungkin ada satu garis lurus yang mengandung 2 titik tersebut. Kontradiksi. Maka terbukti bahwa 2 garis berpotongan tidak lebih dari satu titik. Dalam pembuktian ini pun terdapat asumsi yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Tetapi untuk penyederhanaan, pembuktian tersebut tidak dibahas. Dengan pembacaan seperti ini, kita dapat melihat seakan-akan iman tidak memiliki tempat dalam matematika. Karena iman
sepertinya hanya untuk meyakini sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Seperti tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Benarkah tidak ada tempat bagi iman dalam matematika? Dalam video ini, saya ingin menyatakan bahwa ternyata ada kesamaan fundamental antara iman dan kebenaran dalam matematika. Iman bisa dimengerti sebagai hal yang menjadi dasar, tidak perlu dibuktikan, dan di atasnya lah segala aspek lain bisa dibangun dan berdiri. Tidak usah diragukan lagi. Iman yang sejati kepada Yesus Kristus adalah aspek sentral dalam hidup setiap orang Kristen. Jika kita berpikir lebih lanjut, ternyata dalam matematika kita dapat menemukan suatu hal yang mirip, yaitu perlunya satu asumsi dasar untuk suatu pembuktian. Dalam contoh-contoh sebelumnya, jika kita terus menelusurinya, kita akan terus menemukan bahwa selalu ada asumsi yang harus dibuktikan, sampai pada akhirnya kita harus berhenti pada suatu asumsi yang tidak dapat dibuktikan lagi. Matematika memiliki pengertian mengenai aksioma, yakni suatu pernyataan yang dianggap selalu benar dan tidak pernah berubah dalam konteks apapun tanpa perlu dibuktikan. Dalam tiap pembuktian matematika, pasti ada suatu aksioma yang menjadi awal dan dasar bagi matematikawan untuk membangun teori-teori mereka. Sebagai contoh, dalam pembuktian kedua, dalam contoh yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa aksioma yang digunakan. Yang pertama, di antara dua titik terdapat satu dan tepat satu garis. 2. Sebuah garis dapat diperpanjang melewati titik ujungnya. 3. Sebuah lingkaran dapat dibuat dengan diketahui titik pusatnya dan jari-jarinya. 4. Seluruh sudut 90 derajat itu ekuivalen dengan sudut 90 derajat lainnya. Dalam pembuktian ini kita menggunakan aksioma nomor 1 untuk menyatakan bahwa pernyataan dua buah garis dapat berpotongan di lebih dari satu titik salah. Lalu, bagaimana dengan aksioma tersebut? Apakah perlu dibuktikan? Tidak. Aksioma-aksioma tersebut diterima dengan iman bahwa mereka selalu benar. Aneh bukan? Tidak aneh. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan bahwa tidak perlu iman dalam matematika adalah orang-orang yang mungkin bermatematika. Justru ketika kita mempelajari suatu ilmu dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa banyak hal-hal yang manusia tidak bisa jelaskan dan harus diterima dengan iman, yang kemudian kita namakan aksioma. Aksioma-aksioma ini adalah anugerah umum dari Allah yang diberikan pada pikiran manusia. Dalam bagian ini, saya akan sedikit membandingkan properti dalam bidang matematika yang ternyata cukup menarik kalau kita bandingkan dengan atribut Allah. Tuhan tidak pernah berubah. Tidak peduli apapun yang terjadi, walaupun dapat terlihat fenomena yang seperti menunjukkan Tuhan berubah. Misalnya, Tuhan terlihat jahat karena adanya bencana alam, yang sebenarnya Tuhan tidak sedang berubah. Fenomena bencana alam hanyalah bagian dari rencana Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya. Matematika juga tidak akan pernah berubah dalam teori-teorinya. Sekali terbukti benar, maka teori tersebut akan terus benar sampai kekekalan selama aksioma yang mendasarinya tidak berubah. Disinilah letak perbedaan mendasar antara iman kepada firman Tuhan yang kekal, tidak berubah, dan iman kepada aksioma yang relatif adanya. Berbeda dengan ilmu alam, matematika tidak mendasarkan teori-teorinya pada observasi.
Matematikawan selalu berusaha menjelaskan segala sesuatu dengan argumen deduktif. Argumen deduktif di sini selalu bersifat kausal, yang berarti bahwa segala sesuatu disebabkan oleh sesuatu lainnya. Maka dari itu, untuk mencapai suatu kesimpulan haruslah seorang matematikawan menarik sejauh mungkin ke belakang dari kesimpulan tersebut sampai kepada sesuatu yang benar. Contoh, kesimpulan A benar karena argumen B, argumen B benar karena C, C benar karena D, dan seterusnya. Matematikawan selalu mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengasumsikan apapun dalam penarikan kesimpulan, dan segala sesuatu harus ada pembuktiannya. Walaupun pada akhirnya matematikawan akan mencapai asumsi terakhir dan diterima sebagai tidak mungkin salah. Cara penarikan kesimpulan ini menjamin bahwa pernyataan terakhir tidak akan pernah berubah kecuali aksioma tersebut jatuh. Jika kita bandingkan dengan ilmu alam lainnya, misalnya astronomi, pernyataan bumi adalah pusat alam semesta sangatlah bergantung pada observasi. Teori tersebut haruslah berubah ketika Galileo bisa melakukan observasi yang lebih akurat. Bahkan juga harus berubah ketika manusia dapat membangun teleskop luar angkasa dan dapat menyimpulkan bahwa ada banyak galaksi dan sekumpulan galaksi juga memiliki pusat, sehingga bukan matahari yang menjadi pusat alam semesta. Firman Tuhan bersifat otoritatif. Semua orang mau tidak mau harus tunduk pada apa yang diucapkan Tuhan. Jika Tuhan berkata A, maka semua orang harus berbuat A. Jika Tuhan berkata B, maka semua orang harus berbuat B. Sama seperti orang-orang pilihan Allah pasti akan beriman kepadanya. Dengan kata lain, tidak mungkin ada orang pilihan yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Sifat kausal dan deduktif dari matematika memastikan bahwa suatu kesimpulan pastilah benar, dan dapat dikatakan bahwa observasi pasti mengikuti kesimpulan tersebut. Observasi baru tidak akan pernah mengubah kesimpulan yang diambil dari teori-teori matematika. Yang dapat dilakukan hanyalah membandingkan suatu observasi dengan teori tersebut. Sang pengamat harus mengkoreksi cara ia mengamati jika hasil pengamatannya berbeda dengan teori. Mungkin saja alat pengamatannya memiliki kesalahan. Sebagai contoh, teorema Pythagoras akan selalu benar. Tidak akan pernah ditemukan segitiga siku-siku yang jumlahnya kuadrat kaki-kakinya tidak sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Kalau sampai ditemukan, berarti penggambar segitiganya yang salah. Firman Allah dalam konteksnya akan selalu berlaku dimanapun dan kapanpun. Seperti tertulis di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kapanpun dan dimanapun kita dapat mengamini bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan, walaupun ada saatnya Allah mengerjakan segala sesuatu untuk menunjukkan murkanya kepada orang berdosa. Dalam pembuktian suatu teori matematika, suatu argumen harus ditempatkan dalam sebuah konteks. Misal, teorema Pythagoras ditempatkan dalam konteks bilangan real. Sifat deduktif dan kausal dari matematika menyebabkan kesimpulan yang ditarik dalam konteks tersebut tidak akan pernah salah. Selama kita masih berbicara dalam konteks yang sama, teori tersebut akan selalu benar dimanapun mereka berada. Contoh, teorema Pythagoras akan selalu berlaku di ilmu fisika, kimia, biologi, dan lainnya, selama bilangan yang dibicarakan adalah bilangan real. Teorema tersebut akan selalu
berlaku. Teori ini akan selalu berlaku pada 10 tahun mendatang, 1000 tahun mendatang, atau 2000 tahun yang lampau. Akhir kata dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa sebenarnya matematika adalah suatu kebenaran dari Allah yang kita sebut sebagai wahyu umumnya. Wahyu umum diberikan kepada manusia melalui anugerah umumnya. Sama seperti anugerah khusus atau anugerah keselamatan, anugerah umum juga hanya dapat diterima dengan iman. Selain itu, seluruh kebenaran Allah dalam wahyu umumnya membawa sifat-sifat Allah di dalamnya, sehingga sebenarnya setiap orang mau tidak mau harus melihat Allah melaluinya. Lebih jauh lagi, seluruh kebenaran ini menuntut manusia untuk tunduk kepadanya. Tak ada manusia yang sanggup melawannya. Sifat keabsolutan otoritas Allah pun dinyatakan di dalam wahyu umumnya, termasuk matematika. Kiranya semakin kita mempelajari kebenaran dalam dunia ilmu, semakin kita dapat melihat kebesaran Allah dan memuliakan Dia, Sang Pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.